Karena di sini adalah Pak Otto dan beberapa kawan-kawan sahabatnya yang sedang melakukan sesuatu untuk Jessica. Kalau misalnya tidak ada berita baru dari Pak Otto tentang perkembangan Jessica, maka lama-kelamaan netizen yang selalu membela Jessica, yang selalu bilang up ini, mereka lama-lama tenaganya akan berkurang juga gitu loh. Hola netizen yang tercinta, pengacara Otto Hasibuan meyakini Jessica Wongso bukan dalang dibalik kematian Myrna. Bahkan sekalipun majelis hakim sudah memvonis kliennya bersalah dan telah menjatuhkan hukuman, Otto Hasibuan yakin bukan Jessica pelakunya. Otto Hasibuan pun masih terus memperjuangkan keadilan terhadap Jessica Wongso meski peristiwa ini sudah beberapa tahun berlalu. Dia pun menggagas acara doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Wongso yang akan digelar di Grand Shahid Jaya Hotel Jakarta pada Jumat 10 November 2023. Otto Hasibuan pun memberikan undangan terbuka kepada seluruh advokat di Indonesia untuk hadir sekaligus membela Jessica Wongso. Undangan terbuka tersebut diunggah di akun Instagram resmi Otto Hasibuan. Dalam undangannya ditegaskan tidak menerima sumbangan materi apapun kecuali bantuan hukum. Netizen yang berbakti pun tersentuh setelah membaca surat undangan acara dalam unggahan Instagram Otto Hasibuan. Banyak netizen yang budiman memberikan dukungan kepada Otto Hasibuan atas semangatnya yang tidak padam dalam memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso. Otto Hasibuan merasa Jessica divonis bersalah tanpa terungkap di persidangan memasukkan racun ke dalam minuman Myrna. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wow, dahsyat sekali apa yang Ibu sampaikan. Tapi mohon maaf sekali aku koreksi ya Bu, karena sepemahamanku, entah dia dari JPU, entah dia dari tim lawyer, itu bukan berusaha mempengaruhi majelis hakim, melainkan berusaha meyakinkan majelis hakim. Dua hal yang mirip tapi tak sama Ibu. Dikarenakan kalau mempengaruhi majelis hakim, otomatis ada yang namanya penggiringan argumentasi. Nah, dikarenakan ada penggiringan argumentasi, otomatis yang dicari itu bukan keadilan ataupun kebenaran, melainkan kemenangan dan kekalahan. Sedangkan esensinya hukum itu bukan menang kalah, tapi mencari keadilan dan kebenaran Ibu. Nah, Ibu mesti memahami kesaksian saksi ahli itu dibutuhkan untuk menunjang keyakinan dari majelis hakim, bukan untuk menambah mempengaruhi majelis hakim. Karena kalau saksi ahli malah ikut mempengaruhi majelis hakim, endingnya akan banyak hal-hal offset dari keahliannya dia, yang ada mencari-cari celah salah dari tersangka atau terdakwa. Lagian Ibu kok gelisah sekali ya. Kalau aku perhatikan mimik wajah Ibu, gestur badannya Ibu, apalagi tatapan mata Ibu kok seperti gelisah gitu, seperti kurang nyaman dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kenapa Bu? Seperti ada yang ditutupi, seperti gelisah gitu. Ada apa Ibu? Buka TikTok, notif rame banget gara-gara ngomongin ice cold. Ini ada komentar, kalau misal bener GERD, apa bisa dari mulut mengeluarkan busa? Sekali lagi aku sampaikan, aku bukan seorang dokter, jadi aku nggak punya kompetensi untuk menjelaskan secara detail mengenai GERD ya. Aku hanya akan menyampaikan dari sisi pengalamanku aja sebagai penderita GERD menahun. Nah, ketika di Olivier almarhum Myrna itu, sesaat setelah meminum kopi Vietnamnya, dia tiba-tiba kejang dan keluar busa dari mulutnya ya. Ditambah dia mengalami sesak. Jadi apakah aku menyimpulkan bahwa dia kemungkinan terkena GERD? Aku nggak mau berasumsi apapun, tapi aku menyampaikan apakah aku pernah mengalami hal ini juga ketika aku menderita GERD. Jawabannya adalah iya. Nah, setiap penderita GERD itu manifestasinya beda-beda ya. Keluarnya ada yang sesak, terus ada yang air ludahnya berbuih, ada yang sampai kejang-kejang. Nah, kalau aku manifestasinya adalah sesak, terus kemudian air liur itu berbuih, dan badan itu menggigil tapi tidak panas. Dan kadang-kadang kayak panic attack gitu karena tiba-tiba ngerasa sesak dan gak bisa nafas. Emang kedengarannya tuh kayak yang lebay banget. Masa sih kayak gitu? Tapi emang itu benar-benar terjadi. So because I've been dealing with this disease, aku tuh jadi kayak banyak-banyak baca gitu. Nah, ini adalah salah satu literatur yang aku baca. Sumbernya dari sini, dari National Library of Medicine. Jadi di sini dibahas kemungkinan penyebab terjadi foamy mucus atau air liur yang berbusa pada penderita GERD saat serangan terjadi. Di sini dikatakan increased salivary flow occur as a typically subtle manifestation of gastroesophageal reflux disease or GERD. Peningkatan air liur terjadi sebagai manifestasi dari penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD. Dan kejadian ini disebut sebagai water breath. Nah, apa itu water breath? Water breath itu adalah pelepasan air liur berlebihan dikarenakan produksi asam lambung yang sangat tinggi.
Nah, border burst ini terjadi karena adanya reaksi regurgitasi atau naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Lalu apakah GERD ini bisa menimbulkan kejang? Nah, di sini dikatakan bahwa gastroesophageal reflux disease atau GERD can have variable manifestation including regurgitation, irritability, arcing, choking, and apnea. Dikatakan bahwa GERD itu manifestasinya beda-beda, antara lain ada regurgitasi, irritability, arcing, choking, dan apnea. Regurgitasi itu adalah naiknya asam lambung ke esofagus atau kerongkongan. Irritability itu biasanya lebih sensitif atau gampang marah atau gampang kesulut gitu lah ya. Terus arcing itu biasanya kalau orang kejang itu kan badannya melengkung-melengkung ke belakang ya. Terus di sini ada choking dan apnea. Choking itu perasaan seperti tersedak, dan apnea itu sesak nafas atau kayak henti nafas gitu. Nah, gangguan-gangguan yang tadi aku sebutkan itu kadangkala disalahartikan sebagai kejang, padahal itu bukan kejang ya. Itu semua disebut sebagai Sandifer syndrome. So, di luar dari kasus ini guys, buat kalian punya penyakit mah menahun atau gangguan lambung, kalian harus benar-benar concern sama kesehatan kalian. Jadi apapun yang sudah terjadi pada almarhum Mirna, ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kelihatannya kasus Ice Cold ini belum ending ya. Kelak apapun ending dari kasus ini, aku berharap penegakan hukum di Indonesia semakin baik ya. Jadi jangan sampai terulang kasus-kasus seperti ini lagi. Kasus lama muncul kembali. Ini kasus Jessica Wongso yang menjadi tersangka atas kematian Mirna Salihin pada tahun 2016. Kasus ini dikenal dengan nama kopi sianida. Nah, kemarin tuh saya nonton wawancaranya Otto Hasibuan selaku pengacara dari Jessica Wongso di podcast Close the Door punyanya Om Deddy. Kemudian lanjut di channelnya Pak Karni Ilyas, masih dengan narasumber yang sama, Pak Otto Hasibuan. Wah, seru nih. Saking serunya saya sampai ngeliatin lagi potongan-potongan persidangan Jessica waktu itu. Menurut saya, ini ada yang janggal. Kejanggalan itu ada di CCTV. Saya fokusnya di CCTV ya. Sebagai pedagang CCTV Wi-Fi, logika saya mulai bermain nih. CCTV ini adalah sebuah teknologi kamera pengawas yang bisa dijadikan titik terang dalam kasus Jessica. Seharusnya. Tapi kenyataannya, teknologi ini malah bikin bias. Biasnya gimana? Oke, di persidangan itu ditampilkan potongan-potongan hasil rekaman CCTV, di mana ada Jessica angkat tangan, terus ada pelayan lewat, terus ada potongan yang diduga Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi. Tapi semua itu hanya dalam bentuk potongan, tidak ada rekaman penuh yang belum terpotong yang ditampilkan di persidangan itu. Terus saya balik lagi ke videonya wawancara Pak Otto Hasibuan, baik itu yang di Om Deddy atau di Pak Karni Ilyas. Di situ Pak Otto bilang kalau hasil potongan-potongan rekaman CCTV itu disimpan ke dalam flash disk, dan menurut Pak Otto rekaman CCTV itu sudah dimanipulasi dan tidak ada video pembanding. Artinya video pembanding ini adalah rekaman utama yang tersimpan di dalam hard disk yang ada di DVR. Rekaman utama ini nggak ada. Nah, Pak Otto tidak menyebutkan secara detail ini nggak ada karena hilang, rusak, atau ada hal lain. Pokoknya nggak ada penyelidikan lebih lanjut aja. Menurut pengalaman saya sebagai pedagang CCTV, ada 3 faktor yang menyebabkan data di DVR itu bisa hilang. Yang pertama, kerusakan hardware. Kedua, kerusakan software atau operating system error. Dan yang ketiga, ini human error, yang artinya kesalahan manusia. Kalau faktor yang pertama, kerusakan hardware ini bisa disebabkan kurangnya perawatan atau bisa terkena cairan. Faktor kedua, OS atau operating system dari DVR. Ini bisa karena bug atau boot loop. Nah, yang ketiga, ini agak susah untuk dijelaskan ya. Mau pakai ilmu pasti bisa juga ilmu kira-kira, atau bisa juga pakai ilmu netizen. Yang pasti saya agak berani ngomong kalau masalah human error. Ya, bisa-bisa di take down video saya. Semakin kemari kok semakin serem ya. Mumpung belum terlalu dalam, saya sudahi aja ya. Terima kasih telah menonton. Saya Tantra. Sampai ketemu di video berikutnya. Mengenai kasus ini ke depannya, apakah optimis atau pesimis? Dalam pandangan saya, kasus ini ke depannya ya. Sebelumnya, dalam opini saya, Jessica Kumala Wongso sangat beruntung mendapatkan pengacara seperti Pak Otto Hasibuan di tahun 2016 itu. Karena Jessica Kumala Wongso bukan hanya mendapatkan seorang pengacara, tapi juga mendapatkan seorang malaikat, ya, malaikat penolong sampai tahun 2023 ini. Bayangkan,
jika pada tahun 2016 pengacara Jessica Kumala Wongso bukanlah Pak Otto Hasibuan, mungkin setelah Jessica dihukum 20 tahun diketok palu, mungkin pengacara itu akan bilang, Bapak, Ibu, dan Jessica, kami sudah melakukan yang terbaik sebisa kami. Mohon maaf. Setelah itu pengacara itu akan mengambil bayarannya dan pergi. Habis itu tidak akan ada lagi hubungannya dengan Jessica, dan Jessica pun akan dihukum 20 tahun. Namun beruntungnya Jessica mendapatkan pengacara seperti Pak Otto yang masih mau sibuk repot tanpa dibayar membantu Jessica sampai tahun 2023 ini. Jadi seperti saya bilang, Jessica mendapatkan pengacara seperti Pak Otto, Jessica juga mendapatkan seorang berhati malaikat. Ya, sangat-sangat beruntung. Nah, dalam pandangan saya, Pak Otto bilang bahwa kasus ini sebenarnya mudah, namun ada tembok besar yang menghalangi. Nah, pertanyaannya, bisakah tembok besar itu diruntuhkan? Dalam opini saya pribadi, setelah saya melihat kasus Sambo, begitu gencarnya netizen mendesak, tentu juga mendesak para pelapor dan pihak terkait. Netizen terus aktif di media sosial, dan akhirnya Pak Sambo pun berhasil dihukum seumur hidup. Jadi dengan kekuatan netizen yang berhasil merobohkan kekuatan Sambo, bisa jadi netizen kembali bisa merobohkan tembok besar tersebut. Itu fakta. Kekuatan netizen membantu para pelapor, ya. Dan yang kemarin kasus terbaru pamannya Gibran, begitu hebat kekuatan MK yang meloloskan paman Gibran meloloskan keponakannya menjadi cawapres. Namun desakan-desakan netizen yang terus di seluruh Indonesia mendesak, akhirnya berhasil menggulingkan pamannya Gibran dari posisi ketua. Akhirnya Anwar Usman pun yang begitu kokoh jadi ketua MK berhasil digusurkan tembok besar itu. Jadi sangat besar kemungkinan kali ini pun dengan kekuatan netizen dan doa dan juga para pelapor dan ahli seperti Pak Otto, Wirang Birawa dan lain-lain, tembok besar itu bisa diruntuhkan gitu loh. Karena sudah dari Sambo, Anwar Usman, semua tembok besar itu dengan kekuatan netizen yang gencar dan aktif bisa dirobohkan. Jadi tidak mustahil jika tembok besar yang menghalangi Jessica pun bisa dirobohkan. Ya, dan saran saya untuk Ibu Dr. Lita Gading, ya. Ibu Dr. Lita Gading yang curhat pengalamannya mengenai kasus Jessica ini, yang selalu bilang, up dong, up guys, biar nggak kasusnya hilang. Saran saya untuk Ibu Jessica, untuk Ibu Lita Gading, Dr. Lita Gading, lebih baik daripada terus bilang up kasusnya biar tidak hilang, Ibu bergabung dengan Pak Otto, gitu loh. Atau Pak Otto Hasibuan yang menghubungi Ibu, atau Ibu Lita Gading yang menghubungi Pak Otto, gitu loh. Ya, daripada bilang up terus guys, lebih baik Ibu yang bergabung dengan Pak Otto. Saran saya untuk Ibu Dr. Lita Gading, ya, gitu. Nah, netizen pun ini perlu hal baru, berita baru dari Pak Otto, karena di sini adalah Pak Otto dan beberapa kawan-kawan sahabatnya yang sedang melakukan sesuatu untuk Jessica. Kalau misalnya tidak ada berita baru dari Pak Otto tentang perkembangan Jessica, maka lama-kelamaan netizen yang selalu membela Jessica, yang selalu bilang up ini, mereka lama-lama tenaganya akan berkurang juga gitu loh. Jadi disinilah harapan saya bagi Pak Otto untuk melakukan sesuatu yang konkret. Misalnya tanggal ini akan melakukan ini, bulan ini mau datang ke sini, bulan depan mau melakukan ini untuk Jessica gitu loh. Jadi kalau Pak Otto kelihatan konkret melakukan sesuatu di mata netizen, maka netizen yang pendukung Jessica akan memiliki harapan gitu loh. Karena yang dilihat di sini adalah Pak Otto. Apa selanjutnya langkah Pak Otto, sehingga netizen selalu mengikuti jejak Pak Otto tersebut gitu loh. Jadi kalau Pak Otto diam, maka netizen ini kekuatannya akan menurun. Jadi di sini kita doakan Pak Otto untuk bisa melakukan langkah yang nyata. Apa selanjutnya yang akan dilakukan tahap demi tahap. Itu ya. Dan yang terakhir untuk kita berdoa. Seperti saya bilang, jika kita tidak bisa percaya pada manusia, maka kita berdoa kepada yang menciptakan manusia tersebut untuk meminta bantuan. Ya, itu aja pandangan saya mengenai kedepannya kasus Jessica Kumala Wongso ini. Terima kasih.